Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Boleh kasih salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali hadir di gereja ini untuk bersama-sama meninggikan Tuhan. Bulan ini adalah bulan Februari dan tema gereja kita adalah Unstoppable Love, kasih yang tidak terhentikan. Kami rindu Bapak Ibu Jemaat Tuhan mengalami kasih Tuhan yang tidak terhentikan dalam hidup setiap kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Yahweh yang baik buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kau Bapa yang selalu setia mendampingi setiap langkah kami. Kau Bapa yang selalu memberkati hidup kami. Kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah hari ini semua karena kasih setiamu. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan hanya bagi Engkau. Sebab Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kau
adalah Raja yang layak ditinggikan di tempat ini. Engkau Bapa yang kami sembah, Engkau Bapa yang kami agungkan. Sebab itu kami mau katakan Engkau adalah Raja di atas segala raja. Yes Lord Jesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, bahwa setiap pujian pengagungan kami, sebab Engkau adalah Tuhan yang hidup. Sama-sama kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Lord Jesus. We sing to you, Lord Jesus. Mari jemaat Tuhan katakan glory to God. Glory to God in the highest. For your great and matchless name. For your great and matchless name.
memuji Tuhan lebih lagi sama-sama saya katakan amin. Haleluya, kita mau naikkan pujian kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini yang mengatakan Tuhan adalah terang kita. Amin. Kalau ketemu tangan kita seperti ini, saudara. Silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih yang tiada duanya buat hidup kami. Kami mau nyatakan Tuhan,
bahwa tidak akan pernah ada kasih yang sama seperti yang Kau berikan buat kami. Kami menaikkan pujian ini Tuhan Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
jemaat Tuhan bangkit berdiri dengan segenap hatimu, katakan aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum menerima tubuh dan darah Yesus, boleh angkat tanganmu. Yang belum menerima, semua sudah menerima. Terima kasih Bapa Yahweh yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Banyak tantangan yang kami alami. Tantangan dari virus, tantangan dari ekonomi, bahkan cuaca yang kurang baik. Tapi Engkau melihat semangat umat-Mu Tuhan, datang beribadah kepada-Mu. Bahkan memasuki bulan Februari ini, kami awali dengan perjamuan kudus. Kami mengingat semua akan kebaikan-Mu, akan kemurahan-Mu, akan karya-Mu di atas kayu salib. Saudara, fokuslah kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib saat ini. Jangan ada di antaramu yang menyelidiki kesalahanmu, yang menyelidiki dosamu. Tapi saat ini fokuslah kepada Yesus. Fokus kepada karya salib Yesus, di mana semua kesalahanmu di sana sudah ditebus. Dan oleh bilur-bilurnya kita terima kesembuhan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi daripada kepala kita. Yesus berkata, setiap engkau melakukan ini, ingatlah akan penderitaanku di atas kayu salib. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Oleh darahnya kita telah ditebus. Oleh darahnya kita telah dikuduskan. Sehingga kita dikasihi tanpa syarat. Kita diperkenan tanpa henti. Kita diberkati tanpa batas. Mari angkat tinggi-tinggi cawan ini melebihi daripada kepala kita. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Pengorbanannya.
Tidakkah engkau menyadari bahwa Yesus itu sangat mengasihimu? Jadi sembahlah Dia tanpa ada intimidasi. Tuhan memandangmu sebagai umat yang sempurna. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Kau sungguh baik Tuhan. Ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Ya Yesus, Engkau boleh mengangkat tanganmu, angkat suaramu lebih keras lagi. Engkau sedang dipeluk kasih Tuhan. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Gereja pada umumnya berkata, kasihi Tuhan. Semua mengajarkan kasihi Tuhan. Tapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, Yesus yang mengasihi kita. Yesus yang mengejar kita. Berkali-kali kita jatuh, Yesus tidak peduli akan kejatuhanmu. Yesus peduli akan kasih-Nya yang besar kepada kita. Seperti bapa kepada anak. Tidak peduli anaknya berapa kali jatuh. Yang dilakukan seorang bapa adalah membantu anaknya terus, membantu anaknya terus, membantu anaknya terus, membantu anaknya terus, sambil memberikan kasih. Dia tunjukkan kebaikan, dia tunjukkan terus membantu tanpa ada penghakiman.
Sekali lagi jemaat Tuhan berkata, angkat pujian ini. Ya, Yesus sayang, Kau sungguh baik Tuhan. ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Sekali lagi, lebih keras lagi angkat suaramu bagi Tuhan. Ya Yesus. Tiba waktunya Tuhan kami memberikan persembahan persepuluhan. Bukan supaya kami diberkati, tapi persembahan persepuluhan sebagai ungkapan iman kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Ungkapan iman kami bahwa Tuhan hidup, memelihara hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh maju ke depan yang memberikan persembahan perpuluhan. Iya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, berfirmanlah, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, kuasa yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tim musik kayaknya standby aja ya. Vokalnya duduk di situ aja. Dua di atas, dua di bawah. Ya, yang sana ada 2 kosong. Ada. Oh, singer ada kursinya, boleh turun di bawah. Puji Tuhan, ada kemurahan. Lampunya? Ya, puji nama Tuhan. Tadi malam begitu deras hujan sampai saya tidak tidur karena takut kebanjiran. Sambil saya berdoa, seperti minggu keempat kemarin doa saya, Tuhan saya tidak meminta hujan berhenti. Saya hanya meminta jiwa-jiwa yang menyembah Tuhan. Dan hari ini saya percaya Tuhan yang menggerakkan saudara untuk beribadah di tempat ini. Dan Yesus sangat mengasihi saudara. Katakan amin. Suatu hari saya pernah diajak Pastor Yusak makan di mall. Setelah jalan-jalan, capek menemaninya jalan-jalan, Pastor Yusak
ajak kami berdua. Kami makan. Setelah kami makan, Pastor Yusak kasih ATM-nya ke saya. Tolong Pak Petrus bayar. Menunya sederhana. Pak Petrus pesan, Pastor aja yang pesan. Saya bilang, saya siap melayani. Yaudah Pastor Yusak. Saya lihat menunya, yaudah saya ikut aja. Karena terjangkau, gak terlalu mahal. Kalau mahal kan pasti saya ambil yang lebih murah. Tiba pembayaran, kasirnya ngomong seperti ini. Semuanya sudah lunas Pak. Hah? Di meja nomor itu loh Pak. Saya belum bayar apa-apa. Iya, sudah lunas. Sudah dibayar. Nah, saya balik ke Pastor Yusak. Pastor, sudah dibayar. Semua makanan kita, minuman kita sudah ada yang bayar. Pastikan sekali lagi katanya. Saya tanya lagi. Yang itu loh Mbak. Masa kami gak bayar, saya bilang. Iya, siapa yang bayar? Saya bilang. Orangnya tidak perlu dikasih tahu dan orangnya juga sudah pulang. Saya kasih tahu ke Pastor Yusak. Pastor Yusak sambil goyang ngomong gini. Tahu gitu, kita pesan yang lebih mahal ya. Kalau tahu ada yang bayarin, kita pesan yang lebih enak, yang lebih spesial. Banyak orang Kristen yang gak tahu apa yang sudah Yesus sediakan di atas kayu salib. Banyak orang percaya yang tidak tahu apa yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita semua. Sehingga pola pikir kita masih yang lama, seakan-akan itu Tuhan itu jahat. Seakan-akan orang tua kita sendiri lebih baik daripada Tuhan. Karena ketidaktahuan kita tentang apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Maka sangat sedikit anak Tuhan itu menikmati apa yang sudah Yesus sediakan. Seperti Pastor Yusak ngomong, seandainya kita tahu semuanya sudah lunas. Yesus berkata, tetelestai, sudah lunas. Kenapa bisa seperti itu terjadi? Hari ini, tema ini tidak suatu kebetulan. Unstoppable love, kasih yang tak terhentikan. Coba kita baca di ayat yang ke-35. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Selanjutnya, sebab aku yakin ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Siapa yang dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus? Apakah pelanggaran kesalahan saudara yang saudara lakukan itu dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus? Firman Tuhan sendiri berkata, malaikat pun, penguasa yang paling hebat pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapa yang dapat mengintimidasi saudara? Siapa yang dapat menghakimi saudara? Siapa yang dapat mengkutuk saudara? Siapa yang dapat membuat saudara miskin? Dari pihak Tuhan, dia berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa dapat demikian? Pasti ada alasannya dong. Kenapa firman Tuhan, kenapa surga berkata demikian? Firman Tuhan berkata seperti ini.
Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dia Sekarang ulangi baca, kata kita diganti dengan saya. 1, 2, 3. Dia, melainkan, bagaimana tidak, sesuatu kepada saya. Wow, Yesus pemilik surga. Saya kasih tahu kepada saudara, surga tanpa Yesus adalah neraka. Firdaus tanpa Yesus adalah neraka. Kalau surga saja tanpa Yesus adalah neraka, apalagi hidup kita. Apalagi berkat-berkat yang kita terima tanpa Yesus itu gak ada gunanya. Dengan kata lain, firman Tuhan berkata, Yesuslah yang paling berharga dari semua yang berharga. Nah, Yesus yang paling berharga ini diberikan kepada saudara. Sekali lagi, Yesus yang sangat berharga ini. Jadi saudara ingat surga, jangan ingat tidak ada air mata, tidak ada panas, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, hanya ada emas, permata. Itu salah. Ingat surga, ingat yes. Ingat Firdaus, ingat Yesus yang sangat berharga itu, sumber kehidupan itu diberikan kepada saudara lewat karya salibnya. Nah, kalau Yesus yang sangat berharga itu diberikan kepada kita, apalagi segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada di surga. Firman Tuhan berkata, bagaimana Dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Bapa menganugerahkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Saudara gak usah terlalu sulit untuk memahami firman ini. Cukup diamini saja. Karena ini yang tertulis. Saya rasa tidak tanpa penjelasan saudara cukup mengimani. Katakan amin. Sangat jelas di dalam firman ini. Apa yang dianugerahkan kepada Yesus itu bersama-sama dianugerahkan kepada kita. Waktu Yesus dipermuliakan, kita juga dipermuliakan. Waktu Yesus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Waktu Yesus menerima segala sesuatu, kita menerima segala sesuatu karena kita in Christ, kita di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus, di mana Kristus dipermuliakan, otomatis kita yang tinggal di dalam Kristus ikut dipermuliakan. Katakan amin. Coba saudara lihat ini. Pertukaran pada kayu salib. Kata kita ganti dengan saya. Kita baca 1, 2, 3. Yesus dihukum supaya saya diampuni. Yesus disakiti supaya saya disembuhkan. Sambil saudara imani dengan kuat. Kalau berkata sembuh, engkau sedang sakit, imani engkau sembuh. 1, 2, 3. Yesus dijadikan dosa oleh dosa saya, supaya saya dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi saya, supaya saya menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan saya, supaya saya menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu saya, supaya saya menerima kemuliaannya. Yesus menanggung pertolakan saya, supaya saya menerima. Yesus menjadi sesuatu kutuk, supaya saya menerima. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Katakan amin. Inilah yang membuat kekristenan itu berbeda dengan agama lain. Kita difokuskan dengan karya salib. Kalau yang lain difokuskan lihat dosamu,
Lihat kesalahanmu, jujur saudara, sehebat apapun saudara, saudara tidak bisa keluar dari lingkup kesalahan saudara, akan berputar-putar di dalam kesalahan yang sama. Tapi waktu kita fokus kepada karya salib Yesus, maka ada kuasa yang dahsyat yang membawamu terus berjalan di dalam kemuliaannya. Katakan amin. Bahkan dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu dianugerahkan Bapa kepada kita bersama. Katakan amin. Segala sesuatu. Jadi berbicara Yesus dipermuliakan, saudara juga dipermuliakan. Ini kabar yang jarang sekali diberitakan karena iblis tidak mau. Apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib itu, iblis tidak mau saudara mengetahuinya, apalagi mengimaninya. Di Roma 8 ayat 33 dikatakan, 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Siapakah yang akan melemparkan? Saudara berkata, Pak, kalau saya sudah ditebus, saya sudah dibenarkan, bagaimana dengan kesalahan yang masih sedang saya lakukan? Bagaimana dengan kejatuhan saya yang hari-hari ini, Pak, masih baru? Saudara, ini saudara pegang. Ini firman Tuhan. Dari pihak Tuhan, Tuhan membenarkan saudara tanpa menghakimi. Katakan amin. Karena firman Tuhan ini sangat jelas dikatakan, siapa yang melemparkan tuduhan? Siapa yang mengintimidasi saudara? Apakah Tuhan? Hai anakku, engkau tidak layak menerima perjamuan. Engkau masih memaki istrimu, engkau melawan suamimu, engkau masih bertengkar, engkau tidak layak beribadah apalagi menyembah. Sucikan, kuduskan dulu hidupmu, baru engkau datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Apakah demikian? Itu berlaku di perjanjian lama, iya. Di perjanjian baru, anak domba itu waktu disembelih. Coba Kevin, saya seorang imam membawa anak domba untuk disembelih. Saya orang berdosa. Saya bawa kepada imam, anggaplah ini imam. Saya bawa anak domba untuk menebus dosa. Yang menjadi pertanyaannya, yang dicek itu siapa? Yang diteliti itu siapa? Saya atau anak domba? Saya nggak perlu diselidiki lagi. Orang saya datang membawa anak domba ini untuk menebus dosa saya. Tidak penting saya diselidiki. Selidiki aku, lihat hatiku. Yesus tahu tanpa diselidiki. Yang diselidiki adalah domba ini. Layak nggak domba ini menebus dosa saya? Kalau layak, maka dosa saya ditransferkan kepada domba ini, dan kekudusan kebenaran domba ini ditransferkan kepada saya. Kalau perjanjian lama, maka dia akan berkata, hore, aku sudah kudus, aku sudah benar. Jadi Tuhan Bapa yang selidiki adalah pengorbanan Yesus, anak domba Elohim yang hidup. Dia tidak menyelidiki saudara dan saya lagi. Sama sekali tidak ada penghakiman, tidak ada tuduhan. Oke. Ada seorang ibu berkata kepada saya, Pak, tolong saya. Kenapa anak saya punya masalah berat dan akan masuk ke persidangan. Anak saya melakukan kesalahan yang fatal. Lalu anaknya ini telepon mamanya. Mama gak sayang saya lagi. Semua orang meninggalkan saya, semua orang menjauh dari saya, termasuk mama. Padahal mamanya saat itu mendengar kabar itu shock, lalu sakit dan tidak mau terima telepon. Setelah agak sembuh, mamanya telepon anaknya. Anaknya berpikir mamanya ini jahat. Waktu saya jatuh, saya ditinggalkan mama. Karena bapaknya sudah tidak ada, meninggal. Lalu mamanya telepon, mamanya berkata, Nak, kalau orang Batak ngomong gini, kamu itu tondi-tondiku. Kamu itu nafasku.
kamu itu hidupku. Jika engkau jatuh, jika engkau berbuat kesalahan, sebagai seorang mama, sedikit pun kasih sayang mama tidak berkurang. Yang mama lakukan adalah bagaimana memperjuangkan anakku ini kembali berdiri tegak. Kasihnya itu membalut dia. Nah, rasa malumu itu juga rasa malu saya. Jika engkau terhina, saya yang terhina. Jadi jangan pernah engkau berpikir bahwa saya sebagai orang tua meninggalkanmu. Saya akan berada di garis terdepan mengatasi permasalahanmu. Tuhan ada di garis terdepan mengatasi badai persoalan saudara. Waktu saudara jatuh, jangan engkau berpikir Tuhan menjauh dari saya. Tidak, saudara yang menjauh dari Tuhan. Tuhan selalu merangkul, memeluk. Saudara menjauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah sekalipun sedetik pun meninggalkan saudara dan saya. Ini bukan kasih murahan. Kalau saudara orang tua akan mengerti bahasa yang saya sampaikan ini. Berkali-kali anak kita jatuh. Berkali-kali anak kita melakukan kesalahan. Sebagai orang tua terus membawa anaknya itu bangkit. Dengan kasihnya dia mendidik. Dengan kasihnya dia menuntun. Separah apapun anak itu tidak berkata, selesai hubungan kita ya. Kalau itu yang dilakukan Pak Erwin, maka tidak punya anak lagi Pak Erwin. Laura bikin kesalahan, sudah, kamu tidak anakku lagi. Kevin bikin kesalahan, sudah, kamu sudah tidak anakku lagi. Jeko bikin kesalahan, sudah, kamu sudah tidak anakku lagi. Siapa menjadi ahli warisnya Pak Erwin? Istrinya. Istrinya melakukan kesalahan. Pak Erwin? Dia jawab dengan ketawa. Dia tidak berkata tak tinggalin. Itu yang Tuhan lakukan. Yang mengintimidasi saudara dan saya itu adalah iblis. Yang mengintimidasi saudara dengan saya adalah pikiran kita yang belum berubah di dalam Kristus. Engkau tidak layak. Di dalam perjamuan kudus tadi saya katakan dengan firman Tuhan. Engkau dikasihi tanpa syarat. Engkau diperkenan tanpa henti. Engkau diberkati tanpa batas. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Siapa yang akan menghukum? Kristus sudah selesai. Penghukuman itu semua sudah selesai. Yesus pikul di atas kayu salib. Di waktu penghakiman tahta putih. Kalau pengajaran-pengajaran yang dulu, saya panggil lah, Ibu Penny, maju ke depan. Cepat maju, Bu. Cepat maju, iya. Iya. Anggap ini suara Tuhan yang memanggil. Tapi bukan memanggil untuk selamanya. Situ aja, Bu. Situ aja. Ini anggaplah kita di surga semua. Pengajaran lama toh. Maka akan ada penghakiman. Akan saya tunjukkan. Dulu kehidupanmu di dunia. Dosa-dosa yang engkau lakukan. Kesalahan semua akan disingkapkan. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau semua disingkapkan, apakah ada rasa bangga di surga saudara? Apakah ada berkemenangan di surga? Ini pengajaran yang tidak pas pada posisinya. Pada saat penghakiman itu, yang dilakukan adalah
memberi hadiah. Memberi mahkota itu tidak ada penghakiman. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus akan ditunjukkan seperti nonton bioskop. Ya itu. Karena akan diperhadapkan dengan hukum Taurat. Bagi mereka yang berpegang kepada hukum Taurat. Tapi bagi mereka yang berpegang kepada hukum hati nurani. Hati nuranimu berkata apa? Jangan mencuri. Kenapa kamu mencuri? Karena hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Orang di luar yang tidak tahu hukum Taurat diperhadapkan dengan hukum hati nurani. Hati nuranimu berkata jangan membunuh. Kenapa kamu membunuh? Silakan dulu. Tapi kita umat Tuhan tidak ada penghakiman di sana. Katakan amin. Tidak ada penghukuman di surga. Seakan-akan saudara dipermalukan dulu, disingkapkan semua aib saudara. Itu sama saja dengan pengajaran tetangga kita. Masuk neraka dulu, disucikan dulu, lewat sehelai rambut dibagi 7. Tidak usah dibagi 7 aja, sehelai aja sudah sulit. Apalagi dibagi 7. Baru bisa masuk. Itu seakan-akan sama, hanya beda versi saja. Tapi di dalam Kristus semua dosa. Dan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, aku tidak pernah mengingat itu lagi. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau dari pihak Tuhan tidak mengingat itu, jangan saudara mengingatnya. Semakin saudara mengingat karya Yesus, semakin saudara fokus kepada Yesus, saya percaya di dalam pekerjaanmu, engkau semakin bergairah. Di dalam studimu, engkau semakin bergairah. Karena apa? Karena kuasa Yesus itu yang akan memampukan saudara. Saudara bekerja bukan lagi dengan kekuatanmu, tapi ada kuasa karya Yesus di sana. Saudara belajar, ada karya Yesus di sana. Saudara fokus kepada Yesus. Saudara fokus kepada Yesus. Tahun 2004 saya sekolah Alkitab. Saya belum mendapatkan pengajaran ini. Saya selalu menjaga kekudusan. Ngomong pun sedikit. Jam-jam saya paling banyak ngobrol kepada Tuhan daripada ngobrol kepada sesama. Serius. Saya mau punya prinsip kalau saya ngomong ke orang itu ya, langsung tumbang gitu. Kalau saya pegang seseorang itu ya, langsung dilawat Tuhan. Beneran itu terjadi. Satu kamar, satu tempat tidur itu 3 tingkat. Saya di tingkat yang kedua. Saya berdoa, saya selalu berdoa. Saya paling anti disaingi. Kalau ada orang doa pagi itu, doa fajar itu jam 4 pagi, saya harus bangun jam 3 pagi. Itu dulu. Kalau ada yang bangun jam 3, saya harus bangun jam 2. Karena saya harus lebih kudus dari semua yang ada di sini. Cara berpikir saya. Sehingga waktu saya berdoa, saya merasa dilawat Tuhan. Lalu saya berkata-kata dalam bahasa roh. Dan anehnya yang di atas sama yang di bawah ikut dilawat Tuhan. Setelah praktek, saya orang pertama yang melarikan diri dari pelayanan. Di pendidikan, saya juara 1, dapat penghargaan. Secara karakter saya juara 1. Secara pengetahuan di situ saya juara 1. Setelah praktek di lapangan, saya juara 1 keluar melarikan diri dari pelayanan. Kenapa? Saya merasa tidak sanggup memikul kekudusan saya. Saya merasa tidak sanggup, seakan-akan waktu saya melakukan kesalahan saya harus bergumul berpuasa, Tuhan ampuni saya. Karena saya fokus kepada kekudusan saya, perbuatan saya. Kalau saya bisa menghadapi semua ini, itu karena saya. Sehingga pada saat di situasi tertentu saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lebih baik saya keluar dari pelayanan. Tapi setelah itu Tuhan panggil lagi. Masuk lagi sekolah. Dengan wajah yang tertunduk. Karena orang yang pertama melarikan diri tuh. Awalnya bangga. Orang semua tanya kitab suci, tanyanya ke saya. Tanya apa, tanyanya ke saya. Sekarang malu. Nah, setelah kenal anugerah,
waktu saudara fokus di dalam anugerah, tidak ada kuasa apapun yang dapat mengintimidasi saudara. Tidak ada saudara yang dapat berkata, saya tidak layak dikasihi Tuhan, saya tidak layak menerima berkat Tuhan. Lihat anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu punya prinsip. Sudah melakukan kesalahan yang fatal, tapi pikirannya masih salah. Dia pulang tujuannya bukan mau bertobat. Dia pulang tujuannya supaya dapat makanan. Daripada di sini makan ampas babi, di sana nggak apa-apa. Makanan sama makan dengan para hamba-hamba Bapak saya. Tujuannya makan, tujuannya perut. Tapi bapaknya tidak memikirkan apa yang dipikirkan anaknya. Waktu anaknya dilihat, sementara anaknya berjalan dengan intimidasi, bapaknya berlari dengan kasih. Dia peluk anaknya, lalu berkata, bayangkan saudara, anak ini baunya minta ampun. Tinggal dengan babi, sudah mau makan ampas babi, berhari-hari, berminggu-minggu lamanya, sudah tidak mandi, baunya itu seperti apa. Dan bapaknya ini memakai jubah kebesarannya. Dia tidak peduli akan bau, tingkah laku, pakaian anaknya seperti apa, tidak peduli. Yang bapaknya tahu, itu anakku. Dia berlari, dia peluk anaknya. Lalu berkata, kita pestakan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara bisa memahami kasih Tuhan itu? Tidak peduli motivasi anak ini seperti apa. Yang Bapak peduli, ini anak saya. Saudara anak Yesus. Saudara anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh anugerah, oleh iman kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita adalah anak-anak Abraham, yang artinya kita adalah pewaris. Dia peluk. Mungkin anaknya terintimidasi. Papa saya bau, papa saya tidak layak menerima. Hei hamba, ambil jubah. Papa, harta saya sudah hilang, saya jual semua. Hamba, kasih cincin. Saudara jangan dapat melihat kasih Tuhan dengan kasih yang dapat saudara lihat di antara kita. Kasih Tuhan itu terlalu ajaib. Jika saudara dapat memahami, mengenal kasih Tuhan, saya yakin akan alami sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sama-sama kita baca. Sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, semua, 1, 2, 3, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan saya dari kasih Elohim yang ada. Tuhan kita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Jesus love me. Jesus love you. This I know. Ini yang saya tahu. Cukup itu yang saudara tahu. Yesus sayang saudara. Yesus cinta saudara. Sementara saudara fokus kepada karya Yesus, saya berdoa di dalam nama Yesus, mujizat terjadi dalam hidupmu, mujizat terjadi dalam ekonomimu, mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Katakan amin. Izinkan saya tarik nafas. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Sudah di depan ya, di depan mana lagi pemain musiknya? Itulah yang dikatakan unstoppable love. Kasih yang tak terpisahkan. Mari fokus kepada karya Yesus. Belum pernah ada
kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat puji ini. Mari semua jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama katakan. Jemaat Tuhan sendiri, hanya ini yang aku tahu, Yesus mengasihiku dan aku adalah anak Tuhan. Perkatakan itu terus. Semua fokus kepada kasih Yesus. Peluk kami Tuhan dengan kasih-Mu.
keras lagi Engkau berkata, ya Yesus. Yesus sayang, Yesus sayang.
menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang telah memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu jam 10 pagi. Amin.